Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun kita terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu diberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan setiap perintahnya dan dalam meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan materi yang ada di kitab Sirah Nabawiyah dengan judul Hilful Fudul. Dengan materi yang berjudul Hilful Fudul. Hilful Fudul, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, merupakan sebuah kesepakatan, perjanjian, ikatan, persekutuan antara para tokoh-tokoh atau kabilah-kabilah yang ada di kota Makkah, terutama orang-orang Quraisy. Wa qala Syekh rahimahullah, waqa'a hilful fudul fi dzil qi'dah fi syahri haram tada'at ilaihi qabail min Quraisy. Hilful fudul ini terjadi pada bulan Dzulqa'dah atau pada bulan haram, bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Tada'at ilaihi qabail min Quraisy, yang mana Hilful Fudul ini mengumpulkan beberapa kabilah yang ikut serta di dalamnya. Minha Banu Hashim wa Banul Muttalib wa Asad bin Abdul Izz wa Zuhrah bin Kilab wa Taim bin Murrah. Ada kabilah Bani Hashim, ada kabilah Banu Al-Muttalib wa Asad dan Zuhrah bin Kilab, dan ada kabilah Bani Taim. Lalu apa penyebabnya sehingga terjadinya Hilful Fudul atau perjanjian, kesepakatan antara kabilah-kabilah yang ada di kota Makkah? Jadi penyebab terjadinya Hilful Fudul ini adalah suatu ketika ada seseorang dari kabilah Zabid di Yaman ketika datang ke kota Makkah dengan membawa barang dagangannya tentunya. Lalu ia menjualnya kepada seorang bernama Al-As ibn Wail As-Sahmi. Namun ringkas cerita, Al-As ini enggan untuk melakukan pembayaran, enggan membayar barang dagangan yang telah diambil dari kabilah Zabid. Lalu akhirnya perbuatan yang dilakukan oleh Al-As itu dilaporkanlah kepada para tokoh-tokoh orang-orang Quraisy. Namun ketika melaporkan hal tersebut, tidak ada yang menanggapi laporannya. Bahkan tidak ada yang mau menolong para kabilah Zabid ini. Kemudian salah satu perwakilan dari kabilah Zabid naik ke sebuah gunung
atau bukit yang ada di kota Makkah. Sementara saat itu tokoh-tokoh Quraisy yang masih berkumpul di sebuah tempat, yang mana tempat itu merupakan tempat yang selalu menjadi tempat berkumpul mereka, orang-orang Quraisy. Lalu salah seorang dari kabilah Zabid ini berteriak supaya haknya yang terzolimi itu dikembalikan, supaya barang dagangannya yang setelah diambil oleh Al-As bisa dibayarkan, atau kalau tidak minimal dikembalikan kepada kabilah Zabid dari Yaman. Akhirnya setelah mendengar teriakan dan ucapan dari kabilah Zabid tersebut, bangkitlah Zubair bin Abdul Muttalib. Lantas ia berkata, orang seperti itu, artinya kabilah Zabid atau orang-orang para pedagang dari kabilah Zabid itu tidak mungkin dibiarkan terzalimi. Artinya tidak mungkin kita akan membiarkan kezaliman terhadap orang-orang yang datang dari jauh kota Makkah untuk mencari rizki di kota Makkah. Tidak mungkin akan kita biarkan mereka terzalimi di kota kita. Maka itulah salah satu penyebab terjadinya Hilful Fudul. Berkumpullah Bani Hashim, Banul Muttalib, wa Asad bin Abdul Azzi, wa Zuhra bin Kilab, wa Taim bin Murrah. Semuanya berkumpul. Fajtama'u fi dari Abdullah bin Jud'an at-Taimi. Dan mereka berkumpul di sebuah tempat atau di rumah dari Abdullah bin Jud'an at-Taimi. Li sinnihi wa syarafihi, karena memang beliau dituakan, wa syarafihi, dan memang kemuliaan yang diperoleh, yang dimiliki oleh Abdullah bin Jud'an at-Taimi. Fata'aqadu wa ta'ahadu. Lalu di sanalah mereka saling berjanji, membuat sebuah perjanjian, kesepakatan antara mereka, para kabilah yang ada di kota Makkah, ala alla yajidu bi Makkah madluman min ahliha wa ghairiha min sairin nas illa qamu ma'ah. Apa salah satu kesepakatan yang muncul pada saat itu? Supaya mereka tidak lagi berbuat zalim, menghilangkan sebuah kezaliman apapun itu yang menimpa atau ditujukan kepada keluarganya atau bahkan orang lain. Jadi tidak ada lagi kezaliman di kota Makkah. Min sairin nas, dari siapapun yang datang ke kota Makkah, bahkan penduduk kota Makkah sendiri, tidak boleh ada kezaliman di antara mereka. Illa qamu ma'ah, kecuali mereka menghilangkan kezaliman tersebut, menghindarkan kezaliman tersebut yang akan menimpa keluarga atau bahkan orang lain. Wa kanu ala man zalamahu hatta tarudda alaihi madlamatahu. Dan mereka yang berbuat zalim dihukumi. Kalau seandainya berbuat zalim, maka mereka akan dihukum sampai mereka mengembalikan hak-haknya, sampai mereka bisa mengembalikan hak-hak orang-orang yang terzalimi. Wa syahida hadzal hilf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu, saat terjadi Hilful Fudul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyaksikannya. Pada saat itu beliau belum menjadi seorang rasul dan nabi, tetapi beliau diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk mengikuti dan menyaksikan perjanjian kesepakatan tersebut. Rawal Baihaqi wa sahhahahu al-Albani an Talhah bin Abdullah bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani
dari hadis Talhah bin Abdullah bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, Rasulullah pernah bersabda, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an hilfan ma uhibbu anna li bihi humran na'am. Beliau menceritakan bahwasanya aku pernah kata Rasulullah, aku pernah menyaksikan sebuah sumpah perjanjian antara kabilah-kabilah orang-orang Quraisy, kabilah-kabilah yang ada di kota Makkah. Aku pernah menyaksikan sebuah perjanjian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Abdullah bin Jud'an, yang mana aku tidak akan mencintai sebuah atau sesuatu seperti aku mencintai onta merah kecuali perjanjian tersebut. Artinya apa? Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melebihi mencintai sesuatu seperti misalkan onta merah yang dicintai oleh Rasulullah melebihi perjanjian tersebut. Beliau sangat senang dengan perjanjian tersebut karena akan memberikan sebuah keadilan, akan menghilangkan kezaliman terhadap orang lain. Beliau senang dengan onta merah, tetapi beliau lebih senang dengan perjanjian tersebut. Karena dengan adanya perjanjian tersebut tentu akan memberikan sebuah kenyamanan bagi orang-orang yang datang ke kota Makkah, bahkan penduduk kota Makkah sendiri. Orang datang dari jauh, dari Yaman, dari Syam misalkan, ke kota Makkah untuk berdagang, dan mereka memiliki atau mendapatkan sebuah kenyamanan dan keamanan ketika mereka berdagang di kota Makkah. Itulah mengapa Rasulullah sangat senang dengan perjanjian tersebut. Walawi ud'a bihi fil Islam la ajabtu. Dan kalau seandainya saya dipanggil untuk menyaksikan sebuah perjanjian seperti itu ketika Islam sudah ada, la ajabtu, maka saya akan menjawabnya. Saya akan ikut bersaksi untuk kesepakatan tersebut, perjanjian tersebut. Artinya Rasulullah senang dengan hal tersebut, hal-hal yang baik bagi dirinya, bagi orang lain, bagi keluarganya. Ketika keadilan sudah ditegakkan, maka itulah yang disenangi oleh Rasulullah. Ketika kezaliman dihilangkan dari muka bumi, maka itulah yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran Rasulullah mengatakan, ma uhibbu anna li bihi humran na'am. Saya tidak lebih cinta terhadap unta merah melebihi perjanjian tersebut, melebihi kesepakatan tersebut. Beliau senang dengan hewan seperti unta merah, sangat-sangat senang. Tetapi tidak lebih senang dengan sebuah perjanjian yang bisa membuat rasa aman bagi orang lain. Itulah yang dipentingkan oleh Rasulullah, kenyamanan dan keamanan bagi orang lain. Tidak ada kezaliman yang muncul yang ditujukan kepada orang lain, bahkan kepada keluarga sendiri. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim tentu harus lebih waspada, harus lebih berhati-hati di dalam melakukan suatu perbuatan, bahkan ketika bermuamalah dengan orang lain. Jangan sampai dari lidah kita, dari perbuatan kita bisa menyebabkan orang merasa terzalimi terhadap apa yang kita lakukan. Maka kita sebagai seorang muslim tentu harus menghindari kezaliman yang akan terjadi kepada orang lain. Jika terjadi sebuah kezaliman
terhadap orang lain, maka tentu kita harus menolong seseorang yang merasa terzalimi, meringankan bebannya. Dan kepada orang-orang yang melakukan kezaliman, tentu kita harus mencegahnya supaya tidak melakukan kezaliman terhadap orang lain. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Itulah perbuatan yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadza wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.